Kita mengucap syukur melalui Yesus. Saya barusan liburan ke rumah mertua selama 4 hari. Kalau pergi ke sana pasti memikirkan apa ya yang terbaik untuk kami bawa. Kenapa saya memikirkan demikian? Karena mertua saya telah menyerahkan putrinya kepada saya. Kalau dia tidak menyerahkan putrinya kepada saya, maka tiap tahun, tiap saat, tiap apapun saya tidak akan memikirkan apa yang harus saya berikan buat dia. Tapi karena dia memberikan yang terbaik, yaitu putrinya yang paling cantik di rumah itu kepada saya, maka saya selalu memikirkan yang terbaik apa yang harus saya berikan kepada orang tua. Walaupun apa yang saya berikan kepada orang tua, kepada mertua, sesungguhnya itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sudah dia berikan kepada kita. Kepada seorang anaknya. Dia berikan anaknya. Saya orang yang tidak dikenal. Diberikan begitu saja. Tapi tidak dengan cuma-cuma ya. Tapi Kristus diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tidak ada bayarannya. Sehingga sudah sepantasnya. Kalau secara jasmani kita sebagai anak memikirkan memberi yang terbaik kepada orang tua. Karena dia sudah berjuang menyekolahkan, mendidik, menjaga, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kita memberi sebagai ucapan syukur kita, amin. Bukan sebagai balasan. Karena sesungguhnya kita tidak dapat membalas kebaikan orang tua. Saya masih ingat betul, saya saudara setiap bulan waktu orang tua saya masih hidup, saya pasti kasih. Orang tua minta enggak minta wajib kasih. Dan itu sekarang saya terapkan di rumah tangga kami sampai hari ini. Minta enggak minta orang tua pasti dikasih. Lalu suatu hari orang tua minta, saya kasih. Minta lagi, saya kasih sampai dia mau meminta, seharusnya dia enggak mau meminta. Tapi dia terpaksa meminta kepada saya dengan mencucurkan air mata. Nah, tidak pantas saya meminta kepadamu. Karena engkau anakku yang selalu memperhatikan. Tidak pantas. Tapi tidak ada tempat lagi untuk kami minta. Lalu saya berkata, Mak, jangan pernah berpikir apa yang sudah saya berikan. Itu sudah seimbang dengan apa yang sudah engkau berikan. Seujung tai kuku pun belum ada apa yang saya berikan dengan mama yang sudah berikan kepada saya. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan, jangan pernah kita pikir bahwa pemberian kita itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena dunia ini pun kita berikan kepada Tuhan, sesungguhnya tidak sedikit pun itu membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan syukur. Amin. Karena dengan kita memberikan syukur, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, ku naikkan syukurku. Banyak pujian-pujian tentang syukur. Karena apa? Karena dia tahu, next, kenapa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Karena kita sudah diberkati dengan berkat Injil, berkat keselamatan, berkat rohani, berkat jasmani. Kita dijadikan anak menjadi ahli waris. Surga bukanlah upah, surga adalah warisan. Katakan amin. Namanya warisan, maka warisan itu diberikan secara cuma-cuma kepada anaknya. Karena itulah kita dijadikan anak. Supaya apa? Surga itu diwariskan kepada kita. Kalau agama yang lain, surga itu upah. Mereka harus bekerja keras. Bahkan ibadah pun sampai terluka-luka. Supaya apa? Karena menurut mereka surga itu adalah upah. Kamu bekerja, kamu dapat. Tapi bagi kita orang Kristen, surga itu adalah warisan. Diberikan hanya kepada anaknya, yaitu saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi sudah sepantasnya kita membawa korban syukur kita. Kita membawa persembahan, kita membawa persepuluhan,
Bukan untuk membalas, sekali lagi sebagai bentuk ucapan syukur. Sudah sepantasnya saudara beribadah, datang setiap hari Minggu, bukan dipaksa lagi, tapi sudah datang ke tempat Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur, dengan hati bersyukur kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Dan sudah sepantasnya kita melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Karena sesungguhnya kita ini tidak pantas menerima kebaikan Tuhan. Kita ini tidak pantas dikasihi Tuhan. Kita ini tidak pantas menjadi ahli warisnya Tuhan. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita dilayakkan. Oleh sebab itu, mulai tahun ini kita harus lebih giat lagi, lebih berlipat ganda lagi semangat kita beribadah. Semangat kita melayani Tuhan. Karena semangat kita beribadah, semangat kita melayani Tuhan, itu adalah ungkapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, katakan semangat melayani. Muliakan Tuhan dengan bersyukur. Kalau kita memberi sangat berbeda dampaknya, memberi dengan terpaksa, memberi dengan bersyukur. Tuhan pernah memuji seorang janda. Tuhan itu, Yesus itu walaupun baik, tapi jarang memuji. Walaupun baik, jarang memuji. Menurut orang, dia sudah baik. Nanti saya akan dipuji oleh Yesus seperti orang kaya yang bodoh, yang dalam kitab suci. Justru tidak menerima pujian. Tapi seorang janda, dianggap orang ini tidak punya uang, hina, tak berguna. Justru Tuhan berikan pujian. Kenapa? Dia memberi bukan dengan segala harta yang dia miliki, tapi dia memberi dengan hati bersyukur. Tidak mengingat-ingat apa yang diberikan. Melayani dengan hati bersyukur. Itu jauh berdampak dengan melayani dengan hati terpaksa. Beribadah dengan hati bersyukur itu lebih nikmat daripada beribadah terpaksa. Kalau beribadah terpaksa, saudara angkat tangan, tunggu disuruh dulu angkat tangan. 2 kali disuruh angkat tangan, saudara akan mau sekali lagi disuruh-suruh angkat tangan, saya akan angkat kaki dari sini. Ya itu. Jangan disuruh-suruh. Tapi kalau orang datang beribadah dengan hati bersyukur, kita akan bersuka cita di dalam ibadah. Dan orang yang duduk di samping saudara akan merasakan sukacita yang ada dalam diri saudara. Karena sukacita itu menular.